Perkenalkan, nama saya Kiki Nadira dengan NIM 220200034. Saya akan menjelaskan istilah-istilah dalam Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Yang pertama ada lingkungan hidup. Lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan kehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain. Di dalam lingkungan hidup ada dua komponen. Yang pertama ada komponen biotik, yaitu komponen hidup, contohnya adalah manusia, hewan, dan tumbuhan, serta komponen abiotik, yaitu adalah unsur yang tidak hidup, contohnya adalah udara, air, tanah, dan iklim. Dan yang kedua, ada perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Pelindungan dan pengelolaan lingkungan hidup adalah upaya sistematis yang terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum. Dan yang ketiga, ada pembangunan berkelanjutan. Pembangunan berkelanjutan adalah upaya sadar dan terencana yang memadukan aspek lingkungan hidup, sosial, ekonomi ke dalam strategis pembangunan hidup, serta keselamatan, kemampuan, kesejahteraan, dan mutu hidup generasi masa kini dan generasi masa depan. Dan yang keempat ada rencana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, yang selanjutnya akan disingkat sebagai RPPLH. RPPLH ini adalah perencanaan tertulis yang memuat potensi masalah lingkungan hidup serta upaya perlindungan dan pengelolaan dalam kurun waktu tertentu. RPPLH ini umumnya untuk memastikan bahwa kegiatan yang dilakukan tidak akan merusak lingkungan serta memenuhi standar-standar yang telah ditentukan. Jadi RPPLH ini mencakup tindakan yang harus dilakukan untuk mengurangi atau mencegah dampak-dampak negatif yang dapat merusak lingkungan. Perkenalkan, nama saya Gadin Runasaron Purba dengan NIM 220200141. Kali ini saya akan melanjutkan tentang macam-macam istilah dalam UU PPLH. Ekosistem. Ekosistem adalah tatanan unsur lingkungan hidup yang merupakan kesatuan utuh, menyeluruh, dan saling mempengaruhi dalam membentuk keseimbangan, stabilitas, dan produktivitas lingkungan hidup. Selanjutnya, pelestarian fungsi lingkungan hidup. Pelestarian fungsi lingkungan hidup adalah rangkaian upaya untuk memelihara kelangsungan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup. Selanjutnya, daya dukung lingkungan hidup. Daya dukung lingkungan hidup adalah kemampuan lingkungan hidup untuk mendukung peri kehidupan manusia, makhluk hidup lain, dan keseimbangan antar keduanya. Selanjutnya, daya tampung lingkungan hidup. Daya tampung lingkungan hidup adalah kemampuan lingkungan hidup untuk menyerap zat, energi, dan atau komponen lain yang masuk atau dimasukkan ke dalamnya. Nama saya Billy William Nathanael dengan NIM 220200080. Yang kesembilan itu ada sumber daya alam, yang artinya unsur lingkungan hidup yang terdiri atas sumber daya alam hayati dan non-hayati yang secara keseluruhan membentuk kesatuan ekosistem. Kajian lingkungan hidup strategis atau KLHS adalah rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh, dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah atau kebijakan rencana atau program. Analisis mengenai dampak lingkungan hidup yang selanjutnya disebut AMDAL adalah kajian mengenai dampak penting suatu usaha atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha atau kegiatan. Yang ke-12, upaya pengelolaan lingkungan hidup dan upaya pemantauan lingkungan hidup yang disebut UKPPL adalah pengelolaan dan pemantauan terhadap usaha atau kegiatan yang tidak berdampak penting terhadap lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha atau kegiatan. Perkenalkan, nama saya Jerry Nahanto Manggao dengan 2202006. Baku mutu lingkungan hidup adalah ukuran batas atau kadar makhluk hidup zat energi atau komponen yang ada atau harus ada dan atau unsur pencemar yang dipegang keberadaannya dalam suatu sumber daya tertentu sebagai unsur lingkungan hidup. Pencemaran lingkungan hidup adalah masuk atau dimasukkan yang makhluk hidup, zat energi, dan atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga melampaui baku mutu lingkungan hidup yang telah ditetapkan. Dari baku kerusakan lingkungan hidup adalah ukuran batas perubahan sifat fisik, kimia, dan atau hayati lingkungan hidup yang dapat ditegakkan oleh lingkungan hidup untuk dapat
melestarikan isinya. Perusahaan lingkungan hidup adalah tindakan orang yang menimbulkan perubahan langsung atau tidak langsung terhadap sifat fisik, kimia, dan atau hayat lingkungan hidup, sehingga melampaui kriteria bagi perusahaan lingkungan hidup. Perkenalkan, nama saya Yunus Surabaya dan ini dua-duanya kerusakan lingkungan hidup. Kerusakan lingkungan hidup adalah perubahan secara langsung atau tidak langsung yang berubah dalam sifat fisika, kimia, atau lingkungan hayati yang melampaui kriteria baku kerusakan lingkungan hidup itu sendiri. Konservasi sumber daya alam adalah pengelolaan sumber daya alam secara bijaksana untuk menjamin pemanfaatannya dengan baik serta berkesinambungan untuk ketersediaannya dengan tetap menjaga dan memelihara serta meningkatkan kualitas nilai keanekaragaman. Perubahan iklim dalam ketentuan tersebut dijelaskan yaitu perubahan yang terjadi akibat secara langsung atau tidak langsung yang diakibatkan oleh aktivitas manusia sehingga menyebabkan perubahan atmosfer secara global serta berkaitan dengan perubahan iklim secara alamiah dan dalam kurun waktu yang dapat meningkat. Limbah adalah sisa dari suatu usaha atau kegiatan. Perkenalkan, nama saya Muhammad Aditya Darmawan Harahap dengan NIM 220200438. Bahan berbahaya dan beracun yang selanjutnya disingkat B3 adalah zat, energi, dan atau komponen lain yang karena sifat konsentrasi atau jumlahnya baik secara langsung maupun tidak langsung dapat mencemarkan dan merusak lingkungan hidup atau membahayakan lingkungan hidup, kesehatan, serta kelangsungan hidup manusia dan makhluk hidup lain. Limbah bahan berbahaya dan beracun yang selanjutnya disebut limbah B3 adalah sisa suatu usaha dan atau kegiatan yang mengandung B3. Pengelolaan limbah B3 adalah kegiatan yang meliputi pengurangan, penyimpanan, pengumpulan, pengangkutan, pemanfaatan, pengolahan, dan atau penimbunan. Adalah dumping atau pembuangan. Dumping atau pembuangan adalah kegiatan membuang, menempatkan, dan atau memasukkan limbah dan atau bahan dalam jumlah konsentrasi, waktu dan lokasi tertentu dengan persyaratan tertentu ke media lingkungan hidup tertentu. Yaitu sengketa lingkungan hidup. Sengketa lingkungan hidup adalah perselisihan antara dua pihak atau lebih yang timbul dari kegiatan yang berpotensi dan atau telah berdampak pada lingkungan hidup. Nah, sengketa ini biasanya melibatkan masyarakat, perusahaan, maupun pemerintah. Contohnya, penduduk suatu desa menggugat perusahaan pertambangan yang aktivitasnya mencemari air sungai, yang mana air sungai tersebut merupakan sumber air bersih bagi masyarakat sekitar, yaitu dampak lingkungan hidup. Dampak lingkungan hidup adalah pengaruh perubahan pada lingkungan hidup yang diakibatkan oleh suatu usaha dan atau kegiatan. Nah, dampak ini tuh biasanya bisa dampak positif maupun negatif. Dampak ini dapat berupa kerusakan ekosistem, pencemaran udara, hingga pengurangan kualitas hidup manusia. Contohnya, pembangunan jalan tol yang menyebabkan penggundulan hutan dan mengganggu habitat satwa liar di sekitarnya, yaitu organisasi lingkungan hidup. Organisasi lingkungan hidup adalah kelompok orang yang terorganisasi dan terbentuk atas kehendak sendiri yang tujuan dan kegiatannya berkaitan dengan lingkungan hidup. Organisasi ini biasanya bisa bersifat lokal, nasional, ataupun internasional. Contohnya ada Wahana Lingkungan Hidup Indonesia atau yang biasa disingkat WALHI, Greenpeace, dan organisasi lokal yang baru-baru ini viral di media sosial yaitu Pandawara. Audit lingkungan hidup. Audit lingkungan hidup adalah evaluasi yang dilakukan untuk menilai ketaatan penanggung jawab usaha dan atau kegiatan terhadap persyaratan hukum kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah. Contohnya, pemerintah melakukan audit lingkungan pada sebuah pabrik untuk memastikan apakah mereka memiliki atau tidak sistem pengolahan limbah yang sesuai dengan peraturan. Kenalkan, nama saya Diko Sektas Berlingga dengan NIM 2202019 ekoregion, di mana ekoregion adalah wilayah geografis yang memiliki kesamaan ciri iklim, tanah, air, flora dan fauna asli serta pola interaksi manusia dengan alam yang menggambarkan suatu integritas sistem alam dan lingkungan hidup yang mengatakan bahwa sebuah ekosistem namun lebih luasnya lagi kearifan lokal
Kerimbangan adalah nilai-nilai luhur yang berlaku dalam tata kehidupan masyarakat untuk antara lain melindungi dan mengelola lingkungan hidup. Nah, di sini kita katakan ini adalah suara masyarakat adat yang akan kita lanjutkan sekarang. Masyarakat hukum adat yang merupakan kelompok masyarakat yang secara turun-temurun di wilayah geografis tertentu karena atas nilai tertentu adanya ikatan pada asal-usul leluhur dan adanya hubungan yang kuat dengan lingkungan hidup tersebut. Jadi dapat dikatakan mereka tinggal di situ karena ada nilai-nilai menurut mereka dan mereka menjaga lingkungan hidup tersebut. Saya Haikal Adriania dengan NIM 2202004444. Setiap orang adalah perseorangan atau badan usaha baik berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum. Dalam hal ini dapat berupa UMKM dan perusahaan. Instrumen ekonomi lingkungan hidup adalah seperangkat kebijakan ekonomi untuk mendorong pemerintah daerah atau setiap orang ke arah pelestarian fungsi lingkungan hidup. Ancaman serius adalah ancaman yang berdampak luas terhadap lingkungan hidup dan menimbulkan keresahan masyarakat. Dapat berupa pembakaran hutan yang dapat menyebabkan timbulnya masalah kesehatan kepada masyarakat. Nama saya Elvira Madani, NIM 220244. Izin lingkungan adalah izin yang diberikan kepada setiap orang yang melakukan usaha dan atau kegiatan yang wajib AMDAL atau UPL dalam rangka perlindungan pengelolaan lingkungan hidup sebagai persyarat untuk memenuhi peroleh izin untuk dan atau kegiatan. Izin lingkungan merupakan persyaratan yang harus dipenuhi untuk memastikan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebelum mendapatkan izin usaha. Izin usaha dan atau kegiatan adalah izin yang diterbitkan oleh instansi teknisi untuk melakukan usaha dan atau kegiatan. Maksudnya, izin usaha dan atau kegiatan adalah izin resmi dari instansi teknis untuk menjalankan usaha dan atau kegiatan tertentu. Pemerintah pusat yang selanjutnya disebut pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Maksudnya, pemerintah pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang menjalankan kekuasaan pemerintah sesuai dengan Undang-Undang 1945. Perkenalkan, nama saya Andres Bangku Samusi dengan NIM 2202000135. Yang dimaksud pemerintah daerah adalah gubernur, wali kota atau bupati atau perangkat daerah lainnya sebagai unsur pendengaran dalam bidang pemerintahan atau di bidang pemerintahan daerah. Dimaksud menteri dalam UPLH adalah menteri yang mendengarkan urusan pemerintahan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Menteri dan pemerintahan daerah sesuai dengan kewenangannya wajib mengumumkan setiap permohonan dan keputusan izin lingkungan. Menteri dan pemerintahan daerah yang telah dijelaskan tadi juga sesuai dengan kewenangannya wajib menolak setiap permohonan dan keputusan izin lingkungan yang tidak dilengkapi dengan AMDAL atau UPL.